Oke, puji Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Ya, puji Tuhan, kita masuk minggu yang baru, ada bulan Maret ini. Kita bersyukur, walaupun cuaca di mana-mana sedang hujan, ada yang angin belitung, ya, tadi ada yang atapnya terbang juga, ya, puting beliung, ya, bukan Bangka Belitung, ya. Puting beliung, ya. Nah, saudara, tapi kita percaya kita ada di dalam perlindungan Tuhan, ya, dan kasih Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Oke, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, ya. Kita masih membahas tentang darah Tuhan Yesus. Nah, kemarin sudah kita bahas, ya, bagaimana tentang ajakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 6. Di situ dikatakan Tuhan Yesus mengajar dengan keras, ya. Ini adalah makanan keras. Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu tidak makan daging dan minum darah, ya, darahku, kamu tidak memperoleh hidup yang kekal, ya. Wah, itu membuat semuanya pada kaget, shock, ada kabur semuanya. Tinggal 12 muridnya. Muridnya 12 murid itu pun ditantang sama Tuhan Yesus. Kamu nggak pergi juga. Nah, Petrus mewakili teman-temannya, dia bilang, pergi kemana lagi? Karena aku tahu, kami tahu bahwa perkataanmu adalah roh dan hidup. Lalu ke-12 murid ini minta penjelasannya. Apa sih maksudnya makan daging dan minum darah Tuhan Yesus itu? Nah, ternyata Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sebelum Yesus turun ke bumi pakai tubuh daging ini, Tuhan Yesus punya tubuh roh. Nah, tubuh rohnya Tuhan Yesus itu firman. Kenapa tubuh roh Yesus itu firman? Karena Tuhan Yesus itu lahir dari mulutnya Bapaknya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Bapa, dan firman itu adalah Yesus. Ya, lah saudara, jadi Yesus itu dulu di alam roh tubuhnya firman. Jadi ketika dia mengajak murid-muridnya untuk makan daging, sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengarahkan supaya murid-muridnya itu makan firman. Nah, saudara, akibatnya apa kalau orang makan firman? Ketika orang mengetahui tentang firman, dia menemukan kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi boleh disimpulkan, makan daging memperoleh kemerdekaan, ya. Lalu apa artinya minum darah Tuhan Yesus? Ketika Anda minum darah Tuhan Yesus, Anda mendapatkan aliran atau asupan langsung dari Yesus. Hidup Yesus mengalir di dalam hidup Anda. Itulah yang akan mengubah segala sesuatunya. Amin. Nah, saudara, kelahiran baru, proses pembaruan ini bisa terjadi dengan mudah dan cepat dan lancar kalau hidup Yesus itu Anda izinkan terus mengalir di dalam hidup Anda. Dan hidup Yesus itulah yang disebut benih Yesus yang ada di dalam diri Anda. Dan firman Tuhan mengatakan, orang yang memiliki benih Yesus tidak akan terus-menerus berbuat dosa lagi. Atau tidak bisa berbuat dosa lagi. Karena apa? Benih itulah yang membuat orang yang kemasukan benih itu akan mengalami, ya, kualitas yang luar biasa sesuai dengan kualitas si benihnya itu sendiri. Amin. Nah, saudara, tapi manusia itu lambat laun ketika dia mulai kenal Tuhan, awalnya melekat dengan Tuhan, ya. Tapi karena tubuhnya, fisiknya itu ada di bumi, ya, di dunia ini, daya tarik dunia dan lingkungan itu menarik kembali manusia. Ya, salah satunya adalah apa? Ikatan keluarga. Ya, ikatan keluarga. Nah, saudara, Tuhan Yesus ketika membawa Anda untuk masuk ke dalam Dia, sebenarnya Anda akan dibawa masuk ke dalam keluarga Elohim. Sehingga kita boleh memiliki ikatan keluarga yang baru, ya. Nah, saudara, kita lihat materinya. Nah, saudara, perhatikan. Tuhan Yesus mau kita memiliki, mengalami ikatan keluarga yang baru. Kenapa, saudara? Karena keluarga yang lama atau keluarga di bumi ini telah, ya, membentuk gen kromosom dan DNA di dalam setiap
kehidupan kita. Nah, saudara, apa itu gen? Apa itu kromosom? Apa itu DNA? Nah, saudara, kalau kita bicara gen, ya, gen itu sebenarnya merupakan unit terkecil, ya, materi genetik. Gen itu terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom. Gen adalah substansi genetik terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi, gen boleh dikatakan berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkannya. Ya, nah, saudara, gen, kromosom dan DNA ini karena manusia punya ikatan keluarga, makanya mereka akhirnya mendapat warisan. Kalau bapaknya punya gen kromosom DNA yang jelek, nanti anak-anaknya cenderung mewarisi. Ya, nah, jadi dosa itu merusak. Ya, dosa itu merusak. Apa yang telah diciptakan oleh Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus dalam diri manusia, sempurna itu, ketika menciptakan manusia baik adanya itu, dirusak oleh si iblis. Nah, kapan itu? Ketika iblis mampu masuk ke dalam dirinya, masuk melalui gen. Ya, nah, terus mempengaruhi kromosom dan DNA daripada manusia itu. Sehingga yang diturunkan lambat laun semakin hari bukan hal yang buruk, bukan hal yang baik, tapi hal-hal yang buruk. Anda lihat, ya, tambah hari manusia itu bukan tambah baik, manusia tambah merosot. Dulu pernah ketika zaman Adam, ya, ketika dia jatuh dalam dosa, ketika manusia itu jauh dari Allah, sampai puncaknya zaman Nuh, Allah itu bilang, manusia itu kalau dibiarkan terus, kayaknya tidak pernah baik, tambah jahat, sampai apapun yang dipikirkannya adalah jahat adanya. Lalu Allah berkata, marilah kita habisin manusia itu saja. Kita buat generasi yang baru saja. Lalu Nuh dipilih untuk mewakili menjadi benih yang baru pada masa itu. Jadi gen yang diturunkan oleh manusia itu tidak pernah membawa dampak perubahan yang baik. Justru semakin merosot, semakin buruk. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus datang, ya, dia mau supaya kita diikat kembali dalam keluarga Elohim yang masih sempurna itu. Sehingga kita mendapatkan warisan atau aliran-aliran yang baik yang akan mengubah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Allah Bapa di sini, ya. Allah Bapa berkata begini. Aku berkata kepadamu bahwa darah di atas bumi sebenarnya hanya gambar dari kehidupan dalam alam roh. Ada darah di dunia materi, ada pula darah di dunia roh. Ya, saudara. Jadi apa yang ada di bumi ini hanya gambar. Jadi kalau ada darah di muka bumi ini, ternyata ada darah juga di alam roh. Ya, Bapak berkata lagi, anakku Yesus memiliki hidupku di dalamnya. Ketika dia mengucurkan darahnya di atas bumi, dia bawa darah rohnya yang berisi kehidupannya itu kepadaku. Dia meninggalkannya di hadapanku. Kehidupannya itu yang menjamin orang yang mengaku darahnya sebagai sarana penebusan akan menerima pengampunanku dan memberikan hidup yang baru di dalam mereka. Nah, Bapak Saudara, tadi saya katakan orang yang menerima Tuhan Yesus mendapatkan aliran dari Tuhan Yesus, ada peluang, ada kesempatan untuk diperbaharui semakin hari semakin baik. Caranya gimana? Mengambil, ya, apa yang Yesus ingin lakukan dalam kehidupan manusia tadi. Bapak tadi katakan Tuhan Yesus memiliki hidupnya, hidup Bapak itu, ya. Ketika Tuhan Yesus mengucurkan darahnya di atas bumi, sebenarnya Tuhan Yesus itu membawa juga darah kepada Bapaknya, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus bilang, Bapa, aku serahkan nyawaku. Nah, apa itu nyawa?
Darah ada di dalam nyawa ya. Ketika darah itu mulai tertetes di muka bumi ini, Tuhan Yesus bilang, aku serahkan nyawaku, darahku kepadamu. Darah yang mana yang diserahkan oleh Tuhan Yesus ya kepada Bapaknya itu? Bukan darah yang di Kalvari itu. Memang Alkitab mencatat setelah dia bangkit, baru dia mempersembahkan darahnya di hadapan Bapaknya. Ya, tapi sebenarnya transaksinya itu terjadi ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib itu. Ketika Yesus mau mati, ya, itu merupakan titik penentuannya. Dia mati sebenarnya bukan jatuh ke tangan iblis, bukan, ya. Walaupun Bapak memakai sarana, ya, iblis melalui orang-orang yang benci kepada Tuhan Yesus ini untuk menyalibkan dia. Ya, tapi sebenarnya Yesus tidak pernah takluk kepada si iblisnya. Kenapa? Karena darahnya nggak diberikan kepada iblis. Darahnya diberikannya kepada Bapaknya. Bapak, aku serahkan nyawaku ini kepadamu. Anda pernah nangkep nggak ketika mendengar atau ketika membaca Alkitab tentang kematian Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus wafat? Nanti sebentar lagi kan bulan April kita akan biasanya mengadakan perayaan Paskah ya. Nah, mulai cerita tentang kesengsaraan Tuhan Yesus ya. Nah, 7 kata kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya sebelum dia bilang sudah selesai. Ya, dia berkata lagi ya, Bapak, aku serahkan nyawaku kepadamu. Jadi nyawa Tuhan Yesus nggak dipegang sama si iblis. Nyawa Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, nyawa yang mana? Ya, darah yang mana? Ya, nah saudara, ternyata yang diserahkan kepada Tuhan Yesus itu adalah darah yang ada di alam roh. Ya, yang di alam roh ketika dia bangkit, dia baru saat itu membawanya kepada Bapaknya. Nah, saudara, darah itu untuk apa dibawa ke hadapan Bapaknya? Ya, tadi dikatakan kehidupannya itu menjamin orang yang mengaku darahnya sebagai sarana penebusan akan menerima pengampunanku dan memberikan hidup yang baru di dalam mereka. Ya, jadi saudara, sekarang melalui pengorbanan Tuhan Yesus, nyawa atau darah Tuhan Yesus ini kita boleh memiliki atau mengalami kehidupan baru karena kita diampuni oleh Bapa ya melalui darah Tuhan Yesus itu. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca Kolose 1:19-20 ya. Jadi darah Tuhan Yesus itu akhirnya dijadikan andalan oleh Bapaknya. Ketika dia mau berdamai dengan segala makhluk, sarananya cuma satu, yaitu darahnya Tuhan Yesus. Ya, darahnya Tuhan Yesus. Kolose 1:20 nanti baca sendiri ya. Jadi Allah ingin berdamai dengan segala makhluk melalui darah Tuhan Yesus itu ya. Nah, saudara, kehidupan yang pernah Bapak alirkan kepada Yesus lalu oleh Tuhan Yesus diserahkan kembali kepada Bapaknya itu, kehidupan itu adalah kehidupan yang penuh dengan kualitas. Bukan seperti kehidupan yang diwariskan oleh manusia kepada keturunannya ya. Nah, sekali lagi kita lihat. Kehidupan itu memiliki kualitas yang sama dengan kualitas hidup anakku. Itu diberikan sebagai benih yang tumbuh dan mengganti kehidupan lama yang kedagingan. Darah anakku mengikat setiap orang percaya untuk menjadi satu keluarga dengan kami ya. Selain darah Tuhan Yesus itu memiliki kualitas yang luar biasa untuk menggantikan kehidupan lama manusia yang sudah terlalu kedagingan itu, ternyata darah Tuhan Yesus itu nanti juga membawa kita supaya kita yang percaya dan menggunakan darah Tuhan Yesus itu, kita akan diikat. Setiap orang yang percaya ini menjadi satu keluarga dengan keluarga Elohim. Amin. Mari kita baca ayat-ayatnya.
Yohanes 10 ayat yang ke-17. Yohanes 10, 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku agar aku menerimanya kembali. Ya, nah saudara, jadi ini pernyataan Tuhan Yesus. Bahkan sebelum dia mati di kayu salib, dia sudah punya etikat, rencananya begini. Karena Bapa itu mengasihinya, ya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Tujuannya apa? Agar nantinya dia memperolehnya kembali. Nah, saudara, jadi kalau nyawa Tuhan Yesus sampai jatuh ke tangan iblis, ya itu nanti beda sudah ceritanya. Tapi karena nyawa Yesus itu sekarang ada di dalam Bapa itu, ketika Yesus naik kembali ke surga, nah sekarang Tuhan Yesus boleh menerima kembali nyawanya itu. Nah sekarang dijadikan jaminan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, nah saudara, Lukas 8 ayat 21. Mari kita baca sama-sama. Lukas 8, 21. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Nah, saudara, Tuhan Yesus memberitahu kepada kita semuanya. Walaupun Tuhan Yesus di muka bumi itu secara fisik, secara daging, dia dilahirkan dari sebuah keluarga ya, yaitu Maria dan Yosef. Bahkan Alkitab juga menjelaskan ketika dia pulang ke Nazaret, di sana ya dia ketemu dengan saudara-saudaranya yang mengatakan Yesus itu sudah gila. Saudaranya nggak percaya juga sama dia ya. Nah, saudara, ada beberapa saudara secara daging yang ada di muka bumi saat itu. Tapi ketika Tuhan Yesus menjelaskan sebenarnya siapa yang berhak untuk menjadi saudaranya Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus bilang, ya, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Banyak orang mulai mengatakan saat itu ibumu ada di luar, itu saudara-saudaramu ada di luar itu. Tapi Yesus berkata, siapa ibuku? Siapa bapakku? Siapa saudara-saudaraku? Saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Bagaimana kita yang tidak pernah lahir dari satu kandungan ya dengan keluarganya Tuhan Yesus, tapi kok kita bisa menjadi sebuah keluarga? Jaminannya apa? Garansinya apa? Dasarnya apa? Ternyata saudara, darah Tuhan Yesus itu mengikat kita, ya, mengikat kita. Nah, saudara, kalau ada orang-orang yang mulai mengalami masalah di dalam darahnya, ya, hari ini, yang menyebabkan sakit ini dan sakit itu, karena kebanyakan penyakit-penyakit itu kan karena darah, ya, di dalam darah itu ya. Nah, kalau penyakit itu ada yang di dalam darah, Anda boleh punya iman dan berdiri untuk mengklaim janji Tuhan ini. Tuhan, Engkau ganti darah manusiaku dengan darah-Mu. Ya, sekarang darah yang mengalir di dalam diriku ini bukan darah manusia, tapi darahnya Yesus. Darahnya Yesus. Apalagi ketika kita perjamuan kudus ya, minum darah Tuhan Yesus. Kadang-kadang saya memimpin perjamuan kudus, saya bilang, saudara biarkan darah Tuhan Yesus yang kita minum ini mempengaruhi, mengubah darahmu yang kotor, penuh dengan masalah, penuh dengan penyakit itu. Darahmu dibersihkan, darahmu disucikan, bahkan secara total darahmu diganti dengan darahnya Tuhan Yesus. Ya, nah mereka yang merespon, mereka yang mempercayai dan menangkap apa yang saya katakan, biasanya mereka bersaksi nih, Pak, puji Tuhan. Ketika saya mengerti apa yang Bapak katakan tadi ini, saya mengalami mujizat loh. Gitu enggak ya? Saya cek lagi ke dokter, penyakit saya hilang. Kenapa saudara? Itu bisa diubah. Enggak ya? Darahnya menjadi bersih seperti darah Tuhan Yesus itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar mengubah kondisi darah Anda, tapi darah Tuhan Yesus itu yang lebih dahsyat lagi, mengikat Anda menjadi sebuah
keluarga. Ya, bicara tentang keluarga, nanti ya, kalau ada orang-orang yang mempersoalkan, ini anak siapa ya? Apa yang dilakukan? Tes DNA, betul nggak ya? Tes DNA. Nah, bener nggak anaknya si A ini? Dites darahnya, cocok atau tidak. Kalau cocok baru diakui. Oh, ini anaknya. Oh, ini keluarganya. Win. Nah, saudara, saya harap ketika imanmu mulai goyah, ya, ketika iblis mulai mendakwa Anda, menggeser kesadaran Anda bahwa Anda bukan keluarga Allah, ya. Nah, jadi iblis itu kadang-kadang mencari kamu bukan keluarga Allah, kamu bukan keluarga Allah. Tapi Anda boleh cek nih, gitu. Sekarang boleh kita buktikan. Yuk tes DNA. Yang mengalir di dalam darahku ini adalah DNA-nya Yesus. Betul? Ya. Nah, saudara, disitulah mulai kita kekeh. Ada DNA Yesus di dalam diri saya ini. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Darahnya Yesus ini memiliki kuasa yang luar biasa. Tidak seperti darah yang ada di dunia ini. Allah Bapa berkata, ya, darah duniawi tidak memiliki kuasa untuk mengikat manusia selamanya. Ya, kalau sudah mati, darahnya berhenti, ikatannya sudah hilang. Hanya ide manusia yang menjadikan hubungan darah sebagai faktor pengikat dan menjadikannya sebagai alasan persatuan keluarga yang membuat manusia fanatik terhadap ikatan darah itu, ya. Sampai kadang-kadang saudara ya, kalau ada konflik dan sebagainya, karena mereka menganggap keluarga punya hubungan darah, mereka tidak segan-segan untuk melakukan pembelaan dan pembalasan, ya. Pembalasan berdarah yang bermotivasi kehormatan, nama baik keluarga, ya, rasa bertanggung jawab atas keluarga, rasa bersalah atas keluarga, rasa malu dan sebagainya. Semua itu adalah motivasi-motivasi palsu yang diberikan si iblis sebagai alasan untuk membunuh orang lain. Kenapa? Karena iblis adalah bapak kebohongan dan pembunuh dari semula. Kita lihat ya, hubungan dari keluarga secara fisik. Untuk membela mereka memiliki jiwa patriotik, ya, untuk membela keluarganya, membalas dendam demi kehormatan, demi nama baik keluarga, merasa harus bertanggung jawab, ya, rasa bersalah kalau tidak melakukannya. Nah, saudara, tapi Anda lihat apa yang dilakukannya? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya, balas dendam. Nah, saudara, balas dendam itu sebenarnya idenya siapa? Balas dendam itu idenya siapa? Yang suka bilang, awas. Awas, itu siapa? Nah, saudara, ketika Lucifer dilempar ke bumi, sampai hari ini hatinya Lucifer dan Abaddon itu mendidih. Ya, mendidih. Awas. Makanya itu yang membuat Lucifer dan Abaddon itu sulit untuk bertobat. Kenapa? Dendam kesumat. Dan itu ditularkan kepada manusia-manusia. Mereka yang memiliki ikatan keluarga tapi di luar Allah. Ditunggangi oleh si iblis. Sehingga jiwa patriotiknya ini, mereka rela untuk melakukan misinya si iblis. Untuk saling balas dendam satu dengan yang lain. Untuk menjaga nama baik, kehormatan, tanggung jawab. Itu semua sebenarnya adalah motivasi palsu yang diberikan oleh si iblis untuk membunuh satu dengan yang lainnya. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat bapakmu itu siapa? Anda dikendalikan oleh siapa? Anda mewarisi motivasi siapa? Alkitab mengatakannya dalam Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8, 44, kamu berasal dari bapakmu, yaitu iblis. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari dirinya sendiri.
Sebab ia adalah pendusta dan bapak pendusta. Jadi sekarang ada dua bapak, Allah Bapak dan si iblis. Allah Bapak mengalirkan hidupnya melalui Yesus, ya. Lalu Anda percaya kepada Yesus, Anda minum darah Tuhan Yesus, mendapat asupan hidup Bapak melalui hidup Anda, ya, di dalam hidup Anda. Tapi kalau Anda masih terus menggunakan ikatan keluarga secara dunia ini, si iblis penguasa dunia ini dia akan intervensi di situ, mengendalikannya. Sehingga etikat-etikat baik Anda untuk membela nama baik, membela keluarga dan sebagainya itu selalu diwarnai dengan kebencian. Selalu diwarnai dengan amarah. Ya, sehingga ada orang yang membenarkan. Nah, gue bela nih. Habis dia begitu sih. Beda dengan sistem surga kan. Hukum yang surga berkata apa? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ampunilah ya, musuhmu dan berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Beda perintahnya. Betul nggak? Kalau iblis mengendalikan Anda, ketika Anda dilukai, keluargamu dilukai, ya, Anda berjuang untuk membalaskannya. Ya. Sampai Anda puas. Sebenarnya yang puas siapa? Bukan Anda tok. Yang puas si iblis sebenarnya. Ketika Anda membalas dendam untuk mempertahankan nama keluarga itu tadi ini, iblisnya yang bersorak-sorai. Karena apa? Misinya berhasil. Dia berhasil mengendalikan hidup Anda ini. Nah, saudara, jadi ikatan keluarga secara dunia ini paling banter, kasihnya pun, ya, pembelaannya pun ini. Kalau sekarang kita menangkap, mengerti, ya, siapa di balik dalangnya itu siapa. Dan itulah yang disebut bapaknya. Tapi orang yang di dalam Tuhan, yang mengalami Tuhan, aliran dari Tuhan, nanti reaksinya, sikapnya juga berbeda. Melakukan hal yang seperti apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan itu. Nah, saudara, perhatikan lagi ya. Ini nasihat dari Allah Bapa lagi. Karena kehidupan anakku telah diberikan kepada orang-orang percaya. Dia sebagai kepala sangat ingin melihat semua orang bertumbuh serupa dengannya. Amin. Jadi kerinduan daripada Tuhan Yesus ya kepada orang-orang yang percaya ini, dia mau melihat semua orang-orang yang percaya kepadanya yang mendapatkan aliran-aliran hidup dalam dia ini sesegera mungkin, secepat mungkin untuk bertumbuh serupa dengannya. Baik dalam pikiran, perkataan, sampai pada perbuatannya. Amin. Jadi bicara diubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu titik awalnya ada di mana? Anda masuk dalam keluarga siapa? Kalau Anda tetap ada di dalam keluarga dunia ini, ikatan keluarga dunia ini tak pernah membebaskan Anda dari kontrolnya si iblis. Tapi ketika Anda menjadi orang lahir baru, ya, menerima Tuhan Yesus, mengakui Bapak di surga itu menjadi Bapakmu, nah saudara, hidup Yesus yang sebagai benih itu akan membuat Anda lebih mudah untuk berubah. Baik secara sifat, dalam perkataan, pemikiran, ya, itu dengan cepat sekali. Benihnya ini loh. Ya. Jadi diakui terus ada benih Yesus di dalam diri kita ini. Tapi saudara, hal seperti ini tidak semudah membalik telapak tangannya. Kenapa? Kita masih hidup di dunia ini. Ya. Tapi engkau mengetahui, kata Bapak ya, bahwa iblis telah menyebarkan benihnya ke dalam mereka pula untuk menghancurkan gambar tersebut dalam setiap orang percaya. Nah, Tuhan Yesus pernah memberikan gambaran. Ada sebuah ladang, ya. Lalu yang punya ladang itu menanami gandum ya. Malam harinya musuhnya menebar benih ilalang. Ladang gambaran dunia. Benih gandum adalah benih yang datangnya dari Allah. Ilalang itu adalah benih yang datangnya dari
iblis. Semuanya, iblis juga menabur, Allah juga menabur. Nah sekarang saudara, jangan sampai dalam diri Anda itu tumbuh dua macam tanaman, ilalang dan gandum. Ya, ketika Anda lahir baru di dalam Tuhan, isi ya setiap hari, filter. Jangan sampai musuh itu menebarkan benih-benih yang buruk di dalam kehidupan kita. Ya, jagalah dirimu, ya firman Tuhan mengatakan, supaya apa? Benih-benih dari musuh itu tidak tumbuh di dalam diri kita ini, ya. Nah, saudara, tapi Tuhan Yesus dengan gigih, ya, dia akan memurnikan setiap orang yang percaya yang ada di dalam dia itu. Ya, dia bekerja keras untuk memurnikan tubuhnya kembali tentu saja. Mereka yang mau dipakai olehnya akan dimurnikan lebih lagi agar pekerjaan mereka menghasilkan karya yang paling murni. Dia sangat memperhatikan orang-orang seperti itu, kehidupan mereka menjadi kepentingan surga. Jadi sekarang kalau ada progres, kalau Tuhan mengajak kita, menganjurkan, mendisiplin kita, dia bukan kejam, bukan. Dia mau perubahan itu cepat terjadi di dalam kehidupan kita. Karena dia mau melihat hasil karya yang murni itu untuk kepentingan surga nantinya. Ya, coba kita lihat ayatnya malam hari ini ya. Nah, saudara, selanjutnya ya. Apa yang ada di dalam dunia ini, perbuatannya disebut sia-sia. Ya. Nah, sekarang karena darah anakku dimaksudkan untuk menjadi darah penebusan. Artinya jalan kembali manusia kepadaku, maka darah itu tersedia 24 jam sehari untuk membersihkan dosa manusia dan semua akibat dosa. Ia memiliki kuasa mengampuni, hapus bekas dosa. Nah, manusia kadang-kadang ya terbiasa berkata tentang kuasa darah anakku. Kebanyakan mereka tidak mengerti sepenuhnya di mana kuasa darah itu terletak. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya di sini. Darah Tuhan Yesus itu disediakan 24 jam dalam sehari. Untuk apa? Untuk membersihkan dosa manusia dan semua akibat-akibat dari dosa. Nah, sekarang kita mengerti ya, ada beberapa alat atau sarana yang bisa kita gunakan di dalam kita berdoa. Ada namanya air hidup dan ada namanya darah Tuhan Yesus. Enggak semuanya harus dibereskan dengan darah Tuhan Yesus. Air hidup ya, itu membereskan hal-hal yang sifatnya unclean, yang nempel ya, ketepak, nempel dalam hidup Anda, dalam diri Anda. Nah, itu Anda bisa gunakan air hidup. Aku cuci dengan air yang hidup. Tapi segala bentuk ikatan itu diputuskan dengan darah Tuhan, darah Tuhan Yesus. Salah satunya adalah dosa. Jadi ketika masalah dalam diri Anda itu ada kaitannya dengan dosa, ketika Anda berdoa, Anda menggunakan apa? Bukan air hidup, tapi menggunakan darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus menyucikan, darah Tuhan Yesus memurnikannya. Nah, banyak orang kadang-kadang tidak sadar, tidak mengetahui tentang kuasa darah Tuhan Yesus itu. Walaupun dia nyanyi, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Ya. Nah, saudara, kadang-kadang lagu darah oleh darah anak domba. Cuma lompat-lompat aja ya. Lagu girang seperti itu. Tapi tak pernah terjadi pemberesan di dalam kehidupannya. Kenapa? Pengertiannya kurang tentang darah itu. Ya. Ngomong tok tanpa pengertian itu tidak berdampak di dalam kehidupan Anda. Ketika Anda mulai mengatakan sesuatu, apa yang Anda katakan itu harus Anda mengerti maksudnya. Nah, dalam kelas pemuridan ini,
Kenapa kita jelaskan begitu detail tentang darah ini? Supaya ketika kita mengatakan tentang darah Tuhan Yesus ini, Anda tahu arahnya kemana, tujuannya apa, Anda gunakan untuk hal apa. Amin. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu Saudara sudah mulai melayani, lalu mendoakan orang lain. Darah Tuhan Yesus itu Anda alirkan kepada orang yang Anda layani, untuk apa? Anda alirkan di bagian mana? Ya. Nah, kalau tidak mengerti, nanti cuman asbun aja nih, asal bunyi aja. Ya pokoknya darah Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus. Untuk apa? Yembuh. Yembuh, nggak ngerti. Nah, apa yang Anda lakukan harus dengan pengertian itu. Amin. Nah, saudara, lanjut ya. Ini penjelasan Bapak bagus sekali nih. Manusia terbiasa berkata tentang kuasa darah anakku, kebanyakan mereka tidak mengerti sepenuhnya di mana kuasa darah itu terletak. Ternyata darah itu adalah kehidupan anakku sendiri yang memusnahkan kuasa kematian. Ketika kehidupan datang, kematian dilenyapkan. Pekerjaan sia-sia juga ditiadakan. Tidak ada nama lain diberikan yang manusia dapat diselamatkan kecuali oleh nama anakku. Ya, nah saudara, darah Tuhan Yesus ini menang, melenyapkan kematian dan pekerjaan yang sia-sia. Sehingga apa yang Anda lakukan punya arti dan punya tujuan untuk keuntungan kerajaan surga. Sekarang muncul, aku menyelamatkan manusia. Jawabannya, dengan memberikan kehidupannya sendiri kepada mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus menyelamatkan manusia, apa yang diberikan? Ia memberikan kehidupannya itu kepada mereka. Ya, Yohanes 17 ayat 2 sampai 3. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, sekali lagi saya baca. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ya, nah di sini ia ini mengacu kepada Tuhan Yesus, engkau ini mengacu kepada Allah Bapa. Ya, nah terus inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, di dalam Yesus sekarang ada hidup yang kekal. Ya, nah saudara, persekutuan dengan dunia membuat manusia punya status mati. Tapi ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia sekarang terkonek kembali. Karena terkonek kembali, dia disebut hidup. Hidup karena menerima Yesus. Hidup itu hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada hidup. Amin. Jadi kalau ada orang pengen hidup, punya status baru, hidup, itu hanya bisa mendapatkannya kalau dia percaya kepada Yesus. Di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Orang menerima Yesus menerima terang. Orang menerima Yesus punya hidup, hidup yang kekal itu. Ya, nah saudara, jadi sekarang kita tahu, apakah ketika Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup Yesus itu sudah menjadi bagian di dalam hidup Anda atau tidak? Tandanya hidup apa? Tandanya hidup adalah bertumbuh. Amin. Tandanya hidup bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, semakin lama semakin merosot. Ya, nah itu namanya menuju kematian.
Ya, tapi orang yang mendapatkan hidup Yesus tandanya tiap hari ada update, ya, ada pertumbuhan, mengalami progres di dalam hidupnya, dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, saudara, dari sini sekarang kita mulai mengerti, ya, bahwa hidup itu hanya ada di dalam Yesus, mengenal Dia satu-satunya ini, ya. Nah, sekarang dengan mengetahui cara karya penyelamatan bekerja, engkau akan dapat berbuat lebih baik dalam membebaskan manusia dari pekerjaan kematian itu. Jika kehidupan diberikan, semua kelemahan, semua kebiasaan fana, kehidupan fana, ataupun itu kutukan dan kematian akan dibasmi. Ya, saudara, suatu kali saya melayani seseorang, orangnya apes terus. Sepertinya ada orang yang bilang, ya, karena sebelum ketemu dengan saya, sudah mencari pertolongan ke berbagai macam pertolongan alternatif. Dia pergi ke orang-orang pintar, pergi ke taipak-taipak, pergi ke empek-empek, bukan empek-empek Palembang, ya, tapi empek, ya lah. Nah, pokoknya ada saran tuh yang orang bisa nolong sana, gini-gini segala macam gitu. Nah, dia datang, berapapun dia bayar. Selain medis, ya, dia juga datang ke tempat-tempat seperti itu. Sampai akhirnya semuanya tidak menolong. Gak tahu bagaimana sampai ke depan mata saya. Ya, nah, saya dibawa oleh teman saya untuk datang ke rumahnya. Keadaannya sudah sangat memprihatinkan. Ya, sangat memprihatinkan sekali. Nah, saudara, ketika saya datang ke situ, saya mulai melihat ini akan tambah baik. Keadaannya semakin buruk di situ. Alkitab mengatakan, ya, ada yang pernah, ya, ada seorang yang keadaannya bertambah buruk, tapi ketemu Tuhan Yesus, mengalami kelimpahan hidup, mengalami pemulihan. Ketika saya teringat dengan peristiwa yang ada di dalam Alkitab, orang yang begitu keadaannya buruk ini bisa ditolong oleh Tuhan Yesus. Lalu saya cuma berpikir simpel, hanya Yesus yang bisa menolong dia. Ngerti, saudara? Kadang-kadang kita sebagai konselor, sebagai hamba Tuhan yang melayani, ketika ketemu dengan kasus-kasus yang begitu pelik, kadang-kadang kita bingung, mau diapain ya, gimana ya. Tapi saudara, kadang-kadang Roh Kudus itu mengingatkan pada sebuah peristiwa atau ayat-ayat apa yang pernah Yesus lakukan. Ketika Roh Kudus mengingatkan tentang peristiwa di dalam Alkitab, Yesus ketemu dengan orang yang keadaannya sudah sangat buruk itu, tapi Tuhan Yesus mampu untuk menolongnya. Lalu saya berpikir simpel, hanya Yesus yang bisa menolong itu. Lalu saya mengerti bagaimana, ya, memasukkan Yesus ke dalam diri orang itu. Saya doain, saudara. Pertama saya ajak dia untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika dia mulai percaya kepada Tuhan Yesus, ada akses. Ya, kepercayaan itu membuka pintu anugerah. Percaya kepada Tuhan Yesus. Jikalau kamu percaya, kamu akan melihat mujizat. Amin. Nah, saudara, saya tantang seperti itu. Lalu dia mau saya bimbing menurut Wahyu 3 ayat 20. Dia undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Nah, setelah itu saya tumpang tangan. Sekarang aku alirkan hidup Yesus itu mengalir penuh. Terus melimpah-limpah. Hidup Yesus itu mengganti semua kondisi. Roh-roh kematian, roh-roh kegagalan semuanya. Ya, saya sebutkan apa yang dialami, yang diutarakan tadi itu, saya ganti satu saja. Dengan hidupnya Yesus. Ya, lalu saya beri kemerdekaan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang ada di dalam hati, orang yang telah mengundang Engkau masuk dalam hatinya ini. Hidupmu Engkau alirkan sebanyak-banyaknya. Hidup yang berkelimpahan itu mengalir atas hidupnya itu. Jadilah melimpah, jadilah melimpah, jadilah melimpah. Ya,
Nah, saudara, ekspresinya mulai berubah. Dari tadi sepertinya nggak punya pengharapan dan sebagainya gitu ya. Walaupun tubuh fisiknya belum kuat, tapi rohnya sudah mulai bangkit. Ada pengharapan. Ya, tandanya orang hidup punya pengharapan. Alkitab mengatakan, singa yang mati dan anjing yang hidup itu lebih berharga anjing yang hidup daripada singa yang mati. Walaupun sebenarnya kalau sama-sama hidup singa lebih berharga. Ya, kehidupan di dalam kehidupan ini ada pengharapan. Ketika saya tanya, saya ajak ngobrol, beda dengan sebelum saya alirkan aliran hidup Yesus itu. Ada sebuah pengharapan. Ya. Mulai ada pengharapan di dalam dirinya. Saya tanya, apakah Tuhan Yesus sanggup menyembuhkanmu? Engkau percaya? Awalnya sebelumnya ragu, mana bisa Pak? Ya, saya sudah datang ke sana ke sini, hasilnya semuanya nol besar. Apakah Tuhan Yesus bisa gini? Belum yakin. Tapi ketika dia percaya kepada Yesus, saya alirkan hidup Yesus kepadanya. Sekarang jawabannya jadi mantap. Pak, aku percaya. Pasti ada mujizat. Oke. Terus tiap hari izinkan hidup Yesus itu mengalir semakin melimpah. Semakin melimpah. Semakin melimpah. Ya, bayangkan seperti ayat dalam Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Dan mulai katakan tiap hari, hidup Yesus melimpah di dalamku. Hidup Yesus melimpah di dalamku. Hidup Yesus melimpah di dalamku. Puji Tuhan, saudara. Ya, sebulan lebih kemudian dari kabarin keluarganya. Beritanya positif. Puji Tuhan. Kekuatan mulai mengalir. Mulai mau jalan. Dan mulai nafsunya makan ada. Ya, gairah hidupnya mulai ada. Terus setiap hari dia isi. Ya, minta saudaranya untuk membacakan firman. Terus diisi dengan firman. Nah, sekali telepon saya lagi. Di dalam telepon itu saya ingatkan, ingat, izinkan Tuhan Yesus berkarya lebih lagi di dalam dirimu. Hidup Yesus biarkan mengalir dalam hidupmu. Ketika hidup itu diberikan, semua kelemahan, semua kebinasaan, ya kebiasaan fana, semua hal-hal yang fana, kutukan kematian akan dilenyapkan, diganti dengan pengharapan di dalam Dia. Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai ayat 14. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Tetapi terlebih lagi, darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Nah, saudara, darah Tuhan Yesus akan menyucikan sampai kepada bukan hanya hati nurani kita, sampai perbuatan sia-sia kita juga, supaya kita bisa beribadah kepadanya. Amin. Nah, saudara, kita masuk berikutnya tentang perjanjian darah. Ada suatu perjanjian darah antara aku dan umat manusia yang kuadakan sejak awal kejatuhan manusia. Aku mengikat manusia dengan perjanjian seperti ini karena aku tak berniat kehilangan satu manusia pun di atas muka bumi ini, dan agar semuanya kembali kepadaku. Namun, tak banyak orang mengerti jelas arti perjanjian darah ini, dan mereka menolak perjanjian darah yang kuberikan. Aku menganggap mereka yang mempercayai ikatan janji ini sebagai orang-orang yang akan dimerdekakan dari dosa. Tetapi karena kurang pengertian tentang hal ini, banyak suku bangsa melakukan upacara-upacara pengorbanan berdarah yang tanpa arti, atau mereka mencoba membuat interpretasi sendiri tentang
perjanjian darah ini. Nah, saudara, kita lihat Allah telah membuat perjanjian darah. Kapan tepatnya Tuhan Allah ini pernah membuat perjanjian darah dengan manusia? Berapa kali saya mengajar seperti ini, lalu saya tanya kepada para murid. Beberapa murid menjawab, Pak, itu loh Pak, ketika Musa, ya Musa mau diberikan 2 loh batu itu, ya sebelum dia naik ke atas gunung itu, mereka mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Ya, nah, selalu jawabannya di situ. Tapi saudara, kita tahu ya, Allah sendiri melakukannya langsung kepada manusia itu kapan? Itu ada di dalam Kejadian pasal 3, ayat yang ke-21. Mari kita baca ya. Nah, ini awal, pertama kali adanya perjanjian darah antara Tuhan Allah dengan manusia. Perhatikan, Kejadian 3, ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Ketika saya bacakan ayat ini, ada yang tanya, Pak, mana darahnya? Di sini kan etikatnya Allah hanya memberi manusia itu pakaian dari kulit binatang itu supaya menutupi kemaluannya ya. Nah, karena mereka kan memakai daun ya. Jadi pagi bikin, sore udah kering, bikin lagi dan sebagainya. Allah kasihan lalu kasih baju dari kulit binatang. Nah, saudara, memang tidak disebut darah di situ. Tapi saudara, binatang diambil kulitnya itu berdarah-darah enggak? Jadi binatang itu ketika diambil kulitnya pasti dipotong duluan, bukan? Kulit binatang itu hasil dampak dari sebuah pengorbanan binatang yang dipotong. Kalau binatang yang nggak dipotong dan mengeluarkan darahnya itu nggak akan ada kulit binatang, men. Banyak orang hanya melihat dari sisi faktanya. Oh, yang diberikan Allah kan kulit binatangnya. Asalnya dari mana kulit itu? Kulit itu dari binatang yang dipotong. Ketika binatang itu dipotong, mengeluarkan darah. Sebenarnya yang dimaknai oleh Allah itu bukan sekedar kulit binatangnya yang akan diberikan kepada manusia. Yang diutamakan Allah itu sebenarnya ini loh. Untuk menolong engkau supaya menutup rasa malumu itu dengan kulit binatang ini, aku upayakan satu tindakan. Aku potong binatang ini, lalu tercurah darahnya ini. Nah, di dalam darah ini sebenarnya ada covenant. Ada perjanjian. Sehingga disebut blood covenant. Ya, perjanjian darah antara Tuhan Allah dengan manusia. Kok pakai binatang, Pak? Iya, karena Tuhan Yesus belum mendeklarasikannya dengan menebus manusia dengan dirinya sendiri ya, di atas kayu salib. Nah, di dalam perjanjian lama selalu dipakai darah binatang. Ibrani 9 ayat 18 sampai 21. Nah, ini penjelasannya lebih lanjut ya. Oke. Penulis kitab Ibrani dia mengatakan begini. Itulah sebabnya perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah sesuai dengan hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah kambing jantan, serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada Adam dan Hawa itu sekarang dijadikan standarnya. Setiap orang yang mau berdamai dengan Allah harus mengikat, ya, terikat dengan perjanjian darah itu. Ketika Allah mau melakukan sesuatu, ya, statement Allah itu harus dikukuhkan dengan darah. Nah, itu yang dilakukan oleh Musa baru ya.
Ketika Allah mau memimpin bangsa ini, lalu memberikan aturan-aturan 10 hukum Allah ini, bangsa ini suruh janji dulu. Ya, janji ya, tetap setia kepada Tuhan, mengikuti hukum-hukumnya. Ya, aku berjanji. Musa sudah siapin darah dipalsu, ya. Lalu dengan hisop dia kapratin semua, hampir 3 juta orang itu semuanya mandi darah hari itu. Inilah darah perjanjian. Semua orang yang kena darah itu mereka terikat dengan perjanjian, ya, mereka terikat perjanjian dengan Allah. Berjanji mau setia kepada Allah. Nah, saudara, tapi kita lihat ya, orang-orang dunia, mereka mencoba untuk memakai ikatan-ikatan yang lain, ya, dengan tradisi-tradisi mereka. Ya, mereka menyatukan, mengikat, ya, orang-orang pergi ke dukun, orang-orang pergi ke ya para normal atau adat istiadat mereka tuh ada ini, ya kaitannya seperti itu. Mau apa gitu, potong dulu ini ayam hitam gitu ya. Nah, tapi mereka melakukannya untuk apa? Mereka nggak ngerti, gitu. Karena tidak dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus itu. Ibrani 9 ayat 22, ya. Kita baca selanjutnya. Tadi sampai 20, 22-nya berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Amin. Nah, saudara, semua sekarang disucikan oleh darah. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Darah yang mana? Bukan darah binatang. Darah binatang tidak pernah menghapus dosa manusia. Darah binatang hanya menutup dosa manusia. Tiap tahun imam itu harus mempersembahkan darah lagi untuk dosa yang berikutnya. Ketika mempersembahkan mempersembahkan darah untuk pengampunan dosa yang berikutnya ini, dia harus buka dosa yang lamanya lagi. Dosa yang lama itu tak pernah hilang, hanya ditutup saja. Beda dengan darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus itu menghapus semua dosa. Jadi ketika Anda diampuni dengan darah binatang dalam perjanjian lama itu, darah itu masih dosa itu masih ada. Kalau itu sampai dibuka dan dipegang oleh si pendakwa masih punya barang bukti. Tapi kalau darah Tuhan Yesus melenyapkan, hilang semuanya. Sehingga barang-barang bukti itu tidak ada lagi dan tak pernah bisa dipakai oleh si iblis untuk mendakwa kita. Ya, ketika Anda mungkin ya pernah mencuri umpama. Lalu Anda datang kepada Tuhan Yesus. Minta ampun kepada Tuhan Yesus. Diampuni ya. Nah, ketika Anda diampuni, dosamu dihapus. Sejarah masa lalumu juga dihapus. Anda dinyatakan tidak pernah mencuri lagi. Ketika si iblis berkata, "Hei, kamu kan mencuri kemarin." Siapa bilang saya mencuri? Saya tak pernah mencuri. Nah, saudara, kenapa Anda berani begitu? Karena masa lalu Anda sudah dihapus semuanya. Sejarah masa lampau itu sudah dihapus. Dosanya juga sudah dihapus. Itulah kekuatan darah Tuhan Yesus. Ya, makanya darah ini dipakai ikatan yang paling kuat lebih daripada darah-darah yang lain yang ada di dunia ini. Ya, nah, saudara, mari kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Allah Bapa. Ya, tak ada dari perjanjianku yang berlaku kalau manusia memperlakukan perjanjianku dengan pengertian yang berbeda. Tradisi tak mampu menyelesaikan masalah sedikit pun. Hanya bagi mereka yang mengerti dan mempercayai arti sesungguhnya dari perjanjianku yang menghadirkan kuasa di dalamnya. Kuasaku bekerja melalui iman. Sedang bila sesuatu hal tak diteguhkan oleh pengertian, dapatkah iman hadir di situ? Nah, tadi sudah saya tekankan ya. Ketika kita melakukannya, harus dilakukan dengan pengertian. Enggak cukup hanya bilang darah Yesus, darah Yesus. Ya. Pengertiannya harus dapat. Ada beberapa orang ya, mendoakan orang pakai darah Yesus, tapi enggak berdampak. Lalu melihat hamba Tuhan yang lain.
melakukannya tapi ada hasilnya. Apa yang membedakan antara si hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain itu? Yang satu melakukannya dengan pengertian, yang satunya melakukannya tanpa pengertian. Ya, Paulus pernah menulis dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-8. Mari kita lihat. Ya, kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa pengertian itu seperti apa? Ini penjelasan Paulus. 1 Korintus 14 ayat 8. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapa yang menyiapkan diri untuk berperang? Pengertian itu menghasilkan sebuah instruksi. Amin. Ketika Anda melakukan dengan pengertian, itu akan menggerakkan. Ya, menggerakkan perkara-perkara yang di alam roh. Bahasa di alam roh itu sebenarnya bahasa pengertian. Ya, kalau Anda mampu mengerti, Anda itu seperti menjelajah di area roh. Amin. Pengertianmu itu membuat Anda melihat dan memegang apa saja materi-materi yang ada di alam roh. Jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapa yang menyiapkan diri untuk berperang? Ya, jadi aba-aba itu kadang-kadang ada ya. Kalau nafiri dibunyikan sekali ya, panjang tuh, itu artinya apa? Ada tuh. Kadang-kadang 2 kali artinya apa? Dibunyikan terus-menerus itu artinya apa? Itu ada maknanya. Semua yang pernah ikut pramuka dulu ya, ada sandi morse dulu ya. Nah, itu kan pakai bunyi-bunyi gitu ya. Nah, pakai fluid itu. Nah, fluid 1 apa, fluid 2 apa, fluid 3 apa, fluid panjang apa ya. Nah, sering banyak 3 kali pendek-pendek apa. Saya udah lupa itu ya. Nah, Saudara, itu ada artinya ya dengan pengertian seperti itu. Nah, Saudara, tangkap pengertiannya. Kalau engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Kalau kebenarannya tak jelas, tak akan muncul iman yang memerdekakan. Itu rahasia iman, anakku. Untuk memperoleh iman yang kuat, engkau harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang apa yang kau percayai. Amin. Nah, Saudara, ketika kita mengetahui kebenarannya, imanmu jadi kuat. Kenapa? Kebenaran itu membuat Anda yakin. Kebenaran itu membuat Anda teguh. Kebenaran itu membuat Anda tidak goyah. Amin. Walaupun keadaannya belum berubah. Tapi Anda yakin. Anda bisa melakukannya. Anda bisa mengubahnya. Nah, itu namanya iman. Roma 14 ayat 23. Nah, saudara, orang yang mengetahui kebenaran, dia tidak akan bimbang. Dan orang yang tidak bimbang, nah, dia boleh menikmatinya. Tetapi siapa saja yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena tidak melakukannya berdasarkan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, Saudara, musuh iman itu kebimbangan. Kalau orang nggak mengerti, nggak tahu kebenarannya, dia selalu ada di daerah bimbang ini. Ketika dia bimbang, tidak pernah menghasilkan. Imannya tidak menghasilkan sesuatu. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Amin. Jadi iman itu dihasilkan oleh karena mengerti akan sebuah kebenaran dan Anda akan mengusir kebimbangan dalam diri Anda. Lah, kalau tidak mengerti, itu namanya iman buta. Iman buta tanpa pengertian akan berakhir dengan kekecewaan. Kenapa? Karena kuasaku tak akan dapat melakukan seperti yang diharapkan. Amin. Nah, banyak orang kecewa karena tidak punya pengertian tentang kebenaran itu. Apalagi tentang kebenaran darah Tuhan Yesus tadi. Yohanes 8:32. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Nah, Saudara, tangkap baik-baik.
Kebenaran apa yang Anda boleh tangkap malam hari ini tentang darah itu? Ada ikatan yang amat kuat yang mengikat orang-orang yang mempercayai perjanjian darah. Ini menyangkut hidupnya anakku sendiri, menyangkut hidupnya Tuhan Yesus, ya. Perjanjian itu memberi kepastian, yaitu program pengudusan dan pemurnian untuk membangkitkan nantinya generasi yang sempurna. Nah, ini pernyataan Bapak lagi. Benar. Aku memanfaatkan kejatuhan manusia sebagai sarana untuk memperdalam dan memperkaya umatku, termasuk anakku sendiri. Dia kehilangan nyawanya untuk memperolehnya nyawanya. Jadi ini merupakan trik yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Dia rela kehilangan nyawanya, nanti dia akan memperoleh nyawa-nyawa. Siapa itu? Nyawa-nyawa dari orang-orang yang percaya, orang-orang yang ditebusnya itu loh. Ya, nah contohnya seperti petani. Para petani tahu seseorang harus rela kehilangan benih untuk ditanam di dalam tanah agar memperoleh lebih banyak buah. Ya, pencurahan darah anakku di atas bumi, di atas muka bumi, telah menciptakan seluruh tubuh Kristus di muka bumi ini. Amin. Jadi karena kematian Yesus, sekarang muncullah tubuh Kristus orang-orang yang percaya ini. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ya. Nah, Saudara, jadi Yesus mengingatkan pengorbanannya ya, menghasilkan tubuh Kristus ini. Amin. Nah, Saudara, sekarang ya, karya Tuhan Yesus melalui darahnya ini tidak sia-sia. Adanya gereja Tuhan karena apa? Pengorbanan Tuhan Yesus ini. Nah, Saudara, untuk mengetahui lebih lanjut tentang darah Tuhan Yesus. Ternyata darah Tuhan Yesus ini selain berfungsi untuk hal-hal yang menolong hidup kita, darah Tuhan Yesus juga merupakan salah satu saksi yang ada di bumi ini. Jadi kalau Anda membutuhkan kesaksian yang paling kuat adalah darah Tuhan Yesus. Satu hal yang menarik tentang darah anakku adalah bahwa darah itu menjadi salah satu saksi akan janji-janjiku di bumi ini. Jadi semua janjinya Bapak ini boleh Anda klaim ya sebagai saksinya adalah darah Tuhan Yesus. 1 Yohanes 5, 6-8. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang bersaksi, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Ya, jadi darah termasuk salah satu saksi yang ada di bumi ini. Anakku, darah adalah salah satu kesaksian bersama dengan roh dan air. Kesaksian tentang apa? Nah, ini kesaksian dari semua janji keselamatanku terhadap manusia. Bapak berkata, aku berjanji menebus semua dosa melalui darah yang kumaksud adalah darah anakku sendiri. Jadi banyak janji daripada Bapak ini disaksikan nih, ya. Meterainya adalah darah Tuhan Yesus. 1 Yohanes 5:9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab inilah kesaksian Allah, yaitu bahwa Ia bersaksi tentang anaknya. Dengan apa? Dengan darahnya. Amin. Nah, itu sebabnya selama 6.000 tahun lewat dalam kehidupannya, sejak zaman Adam manusia telah kuikat dengan perjanjian darah denganku. Mereka yang menolaknya akan dilempar ke neraka. Tapi bagi mereka yang menaruh harapan kepada janji itu akan diselamatkan. Aku akan membuat jalan keselamatan bagi mereka. Itu sebabnya yang percaya akan perjanjian darah ini akan kupertemukan dengan anakku, baik secara jasmani ataupun di alam roh, dan menerima pembebasan. Itu adalah keselamatan secara umum, anakku.
Aku belum bicara soal seleksi antara mereka yang diselamatkan. Orang-orang pilihan akan diseleksi dan diangkat lebih tinggi dan dimurnikan lagi melalui darah. Karena iman mereka, ya darah itu menyucikan segala dosa dan racun-racunnya. Ya, nah racun-racunnya. Ayatnya, Ibrani 13, ayat 20-21. Kiranya Allah damai sejahtera yang dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, nah saudara, jadi bagian ini ya tadi dikatakan bahwa darah Tuhan Yesus itu sebagai saksi. Setiap janji Allah yang diberikan kepada kita. Nah, bagian terakhir, fungsi darah Tuhan Yesus. Untuk apa lagi nih? Ternyata darah Tuhan Yesus itu juga bagi setan. Nah, ini saudara. Itu ada pelajaran tersendiri, makanya saya bahas sekilas saja. Kenapa darah Yesus bagi setan? Ternyata Allah Bapa berkata di dalam hatimu ada pertanyaan mengapa setan-setan gemar akan darah manusia sebagai persembahan baginya juga. Benar, ingatlah, darah mengandung kehidupan. Mereka gemar persembahkan darah pula, terutama darah manusia, karena mereka memperoleh hidup daripadanya. Hidup yang terkandung di dalam darah itu merupakan suatu pesta bagi mereka, karena itu berisi hidup yang berasal dari Allah. Nah, ceritanya begini. Asalnya, ketika mereka hidup di hadiratku, itu Lucifer dan Abaddon itu, mereka terus-menerus menerima hidup daripadaku sebelumnya karena firmanku setiap saat. Tapi ketika mereka kubuang dari hadiratku, mereka tak memperoleh apa yang mereka butuhkan. Itu sebabnya mereka memperoleh hidup itu dari darah binatang atau darah manusia, untuk memasok mereka dengan kekuatan, hikmat, dan kuasa. Bila mereka dapat membunuh orang percaya, ya, yang telah mereka kuasai, ya, mereka memperoleh lebih banyak lagi karena telah ada kehidupanku yang baru yang telah kumasukkan ke dalam diri orang percaya itu. Nah, Bapak Saudara, kita tahu ya, iblis itu gemar ciak darah. Makanya dalam film-film Dracula yang melambangkan iblis itu selalu disedot darah. Kenapa? Nah, itu sedot kehidupan. Ya, lah ada film lagi tuh ya, Highlander tuh. Lah itu kalau bunuh orang gitu nanti sedot nyawanya. Itu jadi lebih kuat lagi. Itu gambaran alam roh itu mirip seperti itu. Jadi kehidupan yang disedot dulu Lucifer, ya, itu mendapatkan asupan langsung dari Allah Bapa ketika dia masih ada di surga. Ketika diusir, dia putus untuk menyambung hidupnya. Dia sedot dari semua makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang. Gak heran, binatang-binatang yang pernah diciptakan oleh Allah sebelum manusia diciptakan dan ditaruh di muka bumi itu telah mati semuanya. Ya, tinggal tulang-tulangnya. Jadi kalau orang-orang sekarang itu ya, para arkeolog itu menemukan ada kerangka dinosaurus, ya, ada T-Rex, ya, Brontosaurus, dan yang nggak diurus-urus itu semuanya, ya. Lah, binatang-binatang purba itu. Nah, itu dulu hidupnya disedot sama si Lucifer untuk nyambung hidupnya. Ketika ketemu dengan Adam, dia senang banget, saudara. Kenapa? Nah, ini dia dapat hidup yang original dari Bapak ini. Nah, sekarang di zaman modern, iblis masih juga nih, sedot-sedot hidup dari manusia atau binatang-binatang lain juga. Ketika ketemu dengan orang yang percaya yang sudah punya hidupnya Yesus, mereka sangat suka. Karena apa? Wah, ini yang asli ini. Hidup yang asli itu seperti itu. Yang seperti dari Bapak seperti itu. Nah, saudara, sampai hari ini, si iblis itu gemar. Sedot darah, sedot nyawa. Manusia diperbudak dengan kesibukan ini dan itu. Dia jual nyawanya demi cen, ya, demi duit, demi upah, ya. Nah, sampai akhirnya sakit, ya.
Nah, ketika udah sakit digerogotin sama si iblis, pelan-pelan, dibuat lemah, dibuat jatuh. Nanti kalau udah jatuh gampang diciak sama si iblis itu. Nah, kita lihat ya beberapa ayat untuk menutup malam hari ini. Lukas 13 ayat 1. Lukas 13:1. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Ya, jadi mereka itu dulu punya keyakinan, ada tradisi, mereka itu mencampur darah orang-orang, ya, lalu dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka, dewa Molok, ya. Nah, 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara imanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, buat apa iblis mengaum-ngaum menelan? Untuk nyedot nyawa orang itu loh. Ya. Nah, saudara, tapi ada kabar baiknya sekarang. Ternyata pengorbanan Tuhan Yesus ini juga untuk si iblis yang sedang mencari-cari darah ini. Ya. Nah, Kolose 1, 19 ayat 20. Ini ayat penutupnya. Nah, perhatikan di sini. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam dia. 20. Dan melalui dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Mana Pak ayat setannya? Mana? Nah, di sini ini ya, perhatikan ayat 20 ya. Melalui dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu. Di sini disebut segala sesuatu dengan dirinya. Apa itu segala sesuatu? Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Ya, baik yang ada di alam materi maupun yang ada di alam roh. Surga di sini dipakai kata heavenly places, tempat-tempat di alam roh. Nah, berarti yang ada di alam roh makhluk-makhluk roh. Mereka yang ada di alam materi, yang di bumi, ini makhluk-makhluk yang punya tubuh daging. Amin. Nah, jadi kata surga ini mencakup. Nah, siapa yang perlu diperdamaikan? Mereka yang berselisih paham dengan Allah, bukan? Siapa yang berselisih paham dengan Allah di alam roh? Nah, Anda tahu. Salah satunya adalah Lucifer, Abaddon, dan sepertiga malaikat yang terseret itu loh. Amin. Yang disebut setan-setan itu. Jadi darah Tuhan Yesus untuk mereka juga. Berapa kali ya saya melihat ada manifestasi ya iblis di dalam diri seseorang, saya tawarkan niat Bapak ini. Dengar. Bapak ingin berdamai dengan kalian. Maukah kalian berdamai dengan Bapak? Ya, dengan darahnya, engkau boleh balik lagi kepada Bapak. Darah ini disediakan untuk kamu juga. Kasih tahu. Ya. Jadi jangan dihancurin. Yang suka nyiksa-nyiksa setan. Pakai bom dicincang-cincang. Ya, jadi 1000 potong, 1.000.000 potong. Lalu dikucurin jeruk. Nanti setannya manifest, sakit tahu, pedih tahu, sakit rasain lu. Bukan gitu lagi caranya. Kita anak Allah, berbahagialah engkau yang membawa damai, karena engkau disebut anak Allah. Amin. Sekarang Tuhan memberikan tugas kepada kita, menjadi juru damai. Setiap ketemu dengan musuh-musuh di situ, jangan dianiaya. Perdamaikan. Ini misinya Bapak. Bapak ingin berdamai dengan segala sesuatu, baik yang ada di alam materi maupun yang ada di alam roh. Amin. Jadi darah Tuhan Yesus juga untuk mereka. Amin. Jangan egois. Jadi Tuhan Yesus itu sekarang Allahnya siapa? Allahnya siapa? Ada orang yang berpikiran sempit. Tuhan Yesus Allahnya orang Kristen. Ya karena Anda percaya Yesus disebut orang Kristen. Ya, pertama kali orang Kristen disebut di Antioquia karena Anda menjadi pengikut Kristus yang hidupmu seperti Kristus. Amin.
Itu sebutan orang yang percaya kepada Yesus. Mereka, orang luar menyebut Anda sebagai orang Kristen. Amin. Tapi Tuhan Yesus bukan hanya Allahnya orang Kristen. Tuhan Yesus Allahnya segala bangsa. Tuhan Yesus Allahnya. Ya, Tuhan Yesus Tuhan bagi segala bangsa. Dan Tuhan Yesus juga Tuhan atas segala makhluk. Amin. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Nah, jangan ragu-ragu. Yang terakhir ini penting. Saya garis bawahi. Darah Yesus bukan hanya untuk manusia saja, tapi juga untuk makhluk-makhluk di alam roh yang sedang tidak berdamai dengan Allah. Puji Tuhan, Bapak Saudara. Tentang darah Tuhan Yesus sudah berakhir ya malam hari ini. Besok kita akan lanjutkan tentang larangan Tuhan Yesus. Larangan Tuhan Yesus ya, jangan mengasihi dunia. Ya, jangan mengasihi dunia dan segala isinya. Oke, besok kita berjumpa lagi ya dalam acara yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.